Puluhan rumah di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat rusak akibat disapu angin puting beliung. Sejumlah warga terpaksa harus diungsikan karena rumahnya hancur dan rusak. Inilah video amatir yang direkam warga saat angin puting beliung menerjang daerah Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat petang. Akibatnya puluhan rumah warga rusak disapu angin. Bahkan atap-atap warga berterbangan ke lokasi yang jauh dari rumah. Sejumlah warga yang rumahnya rusak dan atapnya terbang akibat disapu angin puting beliung terpaksa harus diungsikan ke rumah tetangga dan keluarganya karena rumahnya tidak bisa ditempati lagi. Saat angin puting beliung terjadi, warga sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba atap rumahnya berterbangan ke lokasi yang lebih jauh dari rumahnya. Penghuni rumah pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Hujannya deras, Bu? Ya, bukan deras lagi, nggak kelihatan tuh. Gede. Angin, petir, ya Allah. Takut ibu sampai nangis jerit-jerit, ih, ya Allah. Yang di atapnya semua itu asbesnya. Terbang. Pada lepas? Iya, nggak ada tahu di mana. Petugas pun disebar untuk melakukan penanganan karena laporan kejadian ke pihak BPBD cukup banyak rumah warga yang terdampak. Juga ada beberapa rumah roboh terkena angin dan satu kejadian longsor pirmir yang mengakibatkan mengancam satu rumah di Kecamatan Cipedas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun pihak BPBD telah memberikan bantuan terpal dan kebutuhan mendasar seperti sembako kepada warga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sepekan pasca gempa 6,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, warga mulai melanjutkan hidupnya. Warga di Mamuju mulai mendatangi reruntuhan rumahnya untuk mencari sebagian harta benda yang masih tersisa dan bisa digunakan. Sebagian warga di Mamuju mulai mendatangi reruntuhan rumahnya untuk mencari sebagian harta benda yang masih tersisa. Seperti halnya yang dilakukan Akmal. Ia mengais barang di reruntuhan rumahnya. Rumah yang dijadikan usaha servis komputer dan berjualan kosmetik kecantikan kini rata dengan tanah. Selain itu mobilnya juga ringsek tertimpa reruntuhan rumah. Tak hanya itu, putri pertamanya juga menjadi korban pada saat terjadi gempa. Ia dan sang istri berhasil selamat karena terlindung dari reruntuhan tembok rumahnya. Iya, rumah, mobil. Anak satu korban. Berapa? Umur berapa itu, Pak? Umur 13 tahun. 13 tahun. Jadi diselamatkan yang sisa-sisa ini, Pak? Iya, diupayakan kalau ada yang bisa diselamatkan. Masih puluhan juta nilainya dalam ini yang Rencananya Akmal akan membawa sisa barang ke tenda pengungsian untuk dipilih dan yang layak akan dijual kembali untuk menyambung hidup. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Syarufidin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga kini bantuan korban gempa yang tersebar di sejumlah lokasi memang belum merata, apalagi di lokasi terpencil seperti tepatnya di Pulau Karampuang, Mamuju, Sulawesi Barat. Sebuah komunitas sosial bernama Dari Aku Anak Toraja bergerak secara mandiri dan mendistribusikan bantuan sembako menggunakan perahu kayu. Bantuan korban bencana alam di Mamuju terus mengalir, salah satunya tim relawan komunitas sosial Aku Anak Toraja memberikan dan mendistribusikan bantuan sembako kepada korban gempa yang berada di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. Pendistribusian sembako ini menggunakan perahu kayu dengan jarak tempuh 15 sampai 20 menit ke Pulau Karampuang. Di Pulau Karampuang terdapat kurang lebih 2.000 jiwa yang mengungsi ke pegunungan mencari tempat tinggi dan meninggalkan rumah mereka di pesisir pantai pasca gempa yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Ya, cerita kemanusiaan memang selalu mengunggah hati, tapi kita akan berbincang lebih dalam dengan Yansen Kondolele, Ketua Komunitas Sosial Aku Anak Toraja. Selamat siang, Mas Yansen. Ya, apa saja kegiatan dari para relawan Aku Anak Toraja di Mamuju?
Kegiatan yang dilakukan oleh tim di sana yaitu mendistribusikan bantuan ke posko-posko pengungsi, baik yang ada di kota maupun ke pulau dan di tempat-tempat terpencil lainnya, di pesisir pantai, Mbak. Baik, Mas Yansen, ini bagaimana caranya komunitas relawan ini kemudian mendistribusikan bantuan sehingga memang tepat sasaran, dan yang paling pentingnya ini memang betul-betul yang untuk warga yang paling membutuhkan? Tim bergerak bersama ya, karena menurut tim kalau kita hanya di kota itu tidak akan merata ya Mbak ya. Jadi tim berinisiatif untuk langsung mendatangi tempat-tempat yang menurut kami terisolir, dan kami ke sana menggunakan perahu ya. Kalau untuk di Pulau Karapuang sendiri menggunakan perahu motor ke sana, kemudian setelah di lokasi karena perahu ini tidak bisa sandar, dan akhirnya kita menyambung dengan perahu dayung. Tibanya di lokasi, tim dari Aku Anak Toraja ini berangkat dan memikul ya dari bibir pantai menuju ke tempat-tempat tenda-tenda pengungsian yang kurang lebih 1 kilo jaraknya. Seperti itu Mbak. Dan selain itu kita juga ke Kampung Lebani. Ya, Kampung Lebani ini tidak kalah jauh ekstrimnya ya. Kita naik ke atas bukit, kemudian penurunan dengan medan yang lumayan ekstrim, yang harusnya hanya dilalui oleh mobil off-road ya, sama trail. Namun karena visi, akhirnya tim harus berangkat. Tim harus berangkat ke sana dengan kendaraan seadanya. Pak Yansen, butuh waktu berapa lama Pak Yansen untuk menyalurkan bantuan logistik ini hingga ke tangan masyarakat? Ya, kita di sana 4 hari ya Mbak, dan berlangsung sampai hari ini. Dari Kota Mamuju ke Pulau Karapuang kurang lebih 30 menit. Kemudian dari Kota Mamuju ke Lebani, Kampung Lebani itu kurang lebih 1 jam. Baik, ini bagaimana kondisi warga di sana yang sangat membutuhkan? Apakah memang ketika memang Mas Yansen bersama komunitas begitu datang ke sana, mereka sampai berebut bantuan begitu, saking memang butuhnya bantuan di sana? Puji Tuhan Mbak, mereka di sana sehat-sehat, walaupun memang mereka sangat membutuhkan dan kekurangannya Mbak ya. Menurut informasi yang kami dapatkan dari para pengungsi bahwasanya sentuhan pertama bantuan itu dibawakan oleh komunitas AAT. Tapi mereka tidak seperti tempat-tempat lainnya Mbak yang berebutan. Mereka tetap antri ya, maksudnya tidak berebutan seperti itu. Jadi nanti kepala desanya, kepala kampungnya yang membagikan kepada mereka, seperti itu Mbak. Baik, Pak Yansen, untuk mengkonfirmasi berarti untuk bantuan logistik sendiri ini belum merata ya Pak ya di daerah sana? Iya, kami boleh mengatakan itu belum merata ya Mbak ya, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti di Kampung Lebani dan di Pulau Karapuang. Daerah mana saja Pak? Di Kampung Lebani terkhusus Mbak ya, yang kami sudah datangi, dan Pulau Karapuang. Di situ masih banyak yang sangat membutuhkan. Apalagi di sana ada anak bayi, ada lansia, kemudian peralatan tenda yang seperti ada di gambar ya, itu sangat memprihatinkan Mbak. Tenda-tendanya sudah pada robek-robek dan beralaskan dengan daun kayu, dindingnya daun kayu. Seperti itu Mbak. Baik, bantuan apa yang paling dibutuhkan warga di sana, dan bagaimana caranya warga yang mungkin saja ingin membantu begitu disalurkan kemana, Mas Yansen? Kalau bantuan yang sangat dibutuhkan yaitu ya peralatan bayi ya, peralatan lansia juga, kemudian tenda-tenda, kemudian obat-obatan, sembari juga bahan-bahan pokok makanan Mbak. Kalau untuk mendistribusikan, kami siap jika ada yang ingin menyalurkan. Komunitas AT siap selalu untuk menyampaikan amanah yang jika ada yang mempercayakan. Baik, terima kasih banyak Mas Yansen Kondolele, Ketua Komunitas Sosial Aku Anak Toraja. Selamat beraktivitas kembali. Baru 3 hari dibuka, TPU Bambu Apus telah terisi 50 makam pasien COVID-19. Ini Siang akan segera kembali.